Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, salam bahagia dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Adi Satria Bagus Waji. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Tarik sebagai guru PJOK. Di sini saya membersamai untuk melaksanakan serangkaian kegiatan calon guru penggerak. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya adalah mulai dari diri. Dimulai dari diri, kami diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri tentang pendalaman yang ada di modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Setelah kami diberikan kesempatan untuk pengembangan diri, kami diberikan untuk mengeksplorasi konsep yang ada di modul 1.1. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini kami dipandu oleh fasilitator yaitu Bapak Abdul Muhed dan teman-teman JGP serta dibantu dengan PB untuk mendalami konsep yang sudah kita pelajari secara mandiri. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual. Di demonstrasi kontekstual ini kami diberikan kesempatan untuk menjabarkan apa yang sudah kami dapatkan selama proses pembelajaran dari awal sampai demonstrasi kontekstual. Yang kelima adalah elaborasi. Di elaborasi ini kami bersama instruktur serta fasilitator dan pengajar praktek kami dibekali lebih dalam lagi karena di sini kami bersama kelas besar dan membahas tentang filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Yang keenam adalah koneksi antar materi. Jadi koneksi antar materi kita diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan dari apa yang sudah kita terima, kita dapatkan, kita akan mengaplikasikan dalam pelajaran sehari-hari untuk menguatkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah sistem Among. Yang kedua adalah sesuai dengan kodratnya yaitu kodrat zaman dan kodrat alam pada anak. Yang ketiga adalah berpihak pada murid, pembelajaran yang memerdekakan murid. Yang keempat adalah berbudi pekerti, artinya siswa harus dituntut untuk berbudi pekerti luhur. Yang kelima trikon Ki Hajar Dewantoro. Yang keenam adalah merdeka secara lahir dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukanlah tabula rasa. Yang terakhir yaitu pendidik seperti seorang petani atau tentang kehidupan dalam suasana seorang petani. Hal-hal yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mengenal modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran lebih dominan kepada dunia menerangkan, yaitu teacher center learning, di mana pada pembelajaran guru lebih banyak mengakomodir terhadap keberlangsungan kelas itu. Yang kedua adalah siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Hal ini guru tidak kreatif dalam menemukan formulasi khusus terhadap karakteristik peserta didik atau siswa. Yang ketiga, sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas yang telah diberikan evaluasi. Guru seringkali mengeluh akan kekurangan dari siswa. Jadi guru tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga ketika siswa diberikan intervensi dalam pembelajaran itu, guru sering mengeluh terhadap evaluasi itu. Diakibatkan adalah guru tidak berkuasa, guru tidak kreatif dalam membuat model-model pembelajaran. Yang keempat adalah ketuntasan belajar siswa dilihat dari KKM dan aspek kognitifnya saja. Padahal di pembelajaran itu ada afektif dan psikomotoris. Hal itu tidak kalah penting jika dibanding dengan kognitifnya saja. Jadi harus dilihat
kelima adalah pembelajaran lebih banyak dengan membaca dan menulis saja. Jadi itu adalah sebagian dari pembelajaran sebelum saya mengenal modul 1.1. Kemudian setelah saya belajar mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara serta saya merefleksikan diri, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center, di mana pembelajaran ini memfokuskan untuk memerdekakan siswa agar siswa itu mampu memposisikan diri sebagai pelajar yang baik dan memerdekakan siswa. Yang kedua adalah diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Di dalam kelas itu tidak hanya muncul satu karakteristik siswa, tetapi muncul beberapa karakteristik siswa, sehingga kita sebagai guru harus mengetahui itu dan memformulasikan khusus terhadap pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh yang meliputi cipta rasa dan cipta karsa. Yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan. Untuk memperoleh tujuan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus membahagiakan siswa agar siswa yang akan kita berikan materi pembelajaran tentang tujuan yang mau kita capai itu sesuai dengan tujuan kita bersama. Yang terakhir yaitu guru harus tulus, ikhlas dan penuh dengan kesabaran untuk menuntun jalannya pembelajaran kepada siswa agar siswa juga merasa bahwa dirinya memang dibutuhkan oleh pendidikan di Indonesia ini. Selanjutnya, hal-hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Hal ini penting sekali dilakukan oleh guru karena dengan komunikasi yang baik maka siswa dan guru saling berinteraksi untuk menyimpulkan, menyelaraskan, dan merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua adalah merancang pembelajaran yang bervariatif dan juga menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam sesuai dengan zamannya. Kita tahu bahwa kodrat anak-anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman, dan itu adalah merupakan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah melibatkan siswa dalam pembelajarannya atau student center. Melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis pada aktivitas siswa, maka siswa secara otomatis akan bisa mengeksplorasi dirinya, sehingga guru hanya membantu saja terhadap proses pembelajaran itu, dan guru sebagai motivator saja dan fasilitator saja siswa yang aktif dalam pembelajaran itu. Keempat adalah pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Jadi kita sebagai guru harus menuntun akan keberlangsungan proses pembelajaran siswa dan bukan menuntut siswa untuk belajar. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitifnya saja, tetapi harus memperhatikan aspek afektif dan aspek psikomotoris. Demikianlah hal-hal yang harus saya lakukan yang menyesuaikan dengan modul 1.1. Ahli menyampaikan dua hal yang sangat penting bagi saya setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapannya
guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takut dan kasmaran spiritual, intelektual, dan juga sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Selanjutnya yang kedua adalah siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan sudden well-being. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Moto guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dari saya.